Tuan silakan duduk. Terima kasih atas kesulitan Anda tuan-tuan. Silakan duduk semua. Silakan duduk semua. Tuan Fujimoto, guru saya sedang merias wajah di belakang panggung. Mohon tunggu sebentar. Dia akan segera keluar. Tuan Shen, Anda terlalu baik. Karena pemimpin rombongan Yu mengundangku untuk menonton opera. Dia pasti sudah sadar mengenai semua kesalahpahaman yang terjadi sebelumnya. Aku meminta maaf sedalam-dalamnya. Ya, Dengan ini, aku menjamin nona gue bahwa setelah hari ini, rombongan keluarga Yu dan tentara kekaisaran Jepang kami akan menjadi teman terdekat. ya. Guru. 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 Cepat. Cepatlah. Aku punya niat untuk membunuh penjahat itu, tetapi tidak memiliki kekuatan untuk membalikan keadaan. Hanya sedikit lagi. Sialan langit. Betapa kejamnya kau terhadap anak-anakku orang Tiongkok. Orang tua. Kau mengayunkan Guandao itu dengan begitu perkasa. Sayang sekali. Zaman sudah berbeda. Sebilah pedang tidak bisa menghentikan peluru. Aku datang dengan niat baik. Namun kau mencoba membunuhku. Kau sama seperti negaramu. Memancarkan di sekujur tubuhmu bau busuk pembusukan dan kematian yang akan datang. Perlu menggunakan pisau bedah dari Kekaisaran Jepang untuk membuang daging yang busuk dan membawa kelahiran kembali. Jika orang tua ini 20 tahun lebih muda, iblis kecil Jepang sepertimu tidak akan berani bertindak begitu liar di depanku. Yubai datang dan bantu aku berdiri. Yubai. Tuan Shen. Mengapa kau tidak segera pergi membantu gurumu? Ya. Guru. Kau benar-benar membelot kepada Jepang. Aku. Binatang buas. Keparat. Beraninya kau menghina seorang abdi berjasa yang setia kepada Kekaisaran Jepangku. Dasar binatang buas. Chu tua. Ambilkan Guandaoku. Pemimpin kelompok apa yang kau lakukan? Kematian Yunliang dan anakmu. Meskipun tidak disebabkan oleh Yunshan, dia tetap memikul tanggung jawab yang tidak dapat disangkal. Beberapa hutang harus diselesaikan hari ini. Pemimpin kelompok, aku tidak menyalahkan Yunshan. Ini semua adalah kesalahan iblis-iblis Jepang. Dan juga kurangnya kemampuanku sendiri untuk melindungi istri dan anakku. Zhou tua, kau harus menguatkan dirimu. Setelah aku mati, kelompok keluarga Yu akan bergantung padamu. Pemimpin kelompok. Guru, apakah guru benar-benar tidak peduli tentang apakah kami hidup atau mati? Dulu di luar kota Fengtian, aku melihatmu berkelahi dengan anjing liar demi makanan. Aku menyelamatkanmu.
Aku memberimu makanan dan pakaian, mengajarimu keterampilan. Dengan susah payah memeliharamu selama lebih dari 10 tahun, aku tak menyangka membesarkan orang tak tahu terima kasih sepertimu. Saya adalah orang yang tidak tahu berterima kasih. Jika bukan karena prajurit tentara Rut ke-8 itu. Demi dia. Guru bahkan tidak ragu untuk mengorbankan nyawa seluruh kelompok sandiwara keluarga Yu. Apakah melakukan ini sepadan? Apakah ini memiliki arti? Kau masih keras kepala tersesat sekarang. Aku tidak melindunginya. Dia adalah harapan bangsa ini. Tulang punggung negara. Harapan bangsa. Tulang punggung negara. Apa hubungannya ini denganku? Aku hanya ingin hidup. Aku hanya ingin hidup. Hanya. Apakah itu sulit? Apakah aku salah? Adik seperguruan saya. Di mana adik seperguruan saya? Letnan Kolonel. Adik seperguruan saya mengawal tentara Rut ke-8 keluar dari kota. Bodoh, cepat kejar mereka. Dasar binatang buas. Masih mencoba melukai adik seperguruanmu, ambil pedang ini. Guru. Guru-guru. Enya. Jangan menodai guru. Saya tidak bermaksud. Guru mencoba membunuh saya. Enya. Chu tua. Guru. Chu tua. Guru. Guru. Mulai sekarang. Kelompok keluarga Yu mengandalkanmu. Guru. 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 Tuan Shen. Mengapa kau belum mengejar mereka? Saya. Guru. Ya. Guru. Gerbang kota. Kakak Sang, akan sulit bagi kita untuk meninggalkan kota seperti ini. Saya mengerti. Pergi. The film was translated and narrated by M Bajingan. Media. Tua. Tuanmu mungkin. Nona Gui, mengapa Anda tidak kembali dulu? Saya akan meninggalkan kota sendirian. Misi guruku sudah selesai. Tapi misiku belum selesai. Aku tidak bisa membiarkan guruku berkorban sia-sia. Sejarah tidak akan melupakan pengorbanan Anda. Terus bergerak, terus bergerak. Berhenti. Berhenti di situ. Petugas, ada apa? Geledah mereka. Ya, kapung mereka semua. Tuan, apa yang sedang terjadi? Apa yang kalian semua lakukan? Apa yang kau lakukan? Kami dari keluarga Li di Huangmei. Nyonya tua kami meninggal beberapa hari yang lalu. Hari ini, kami membawanya keluar kota untuk dimakamkan dengan tenang. Gosan. Lihat aku bicara sembarangan. Tuan kedua kami tetangga dari desa yang sama. Tolong sampaikan kata-kata baik untuk kami. Begitu baru benar. Tuan. Mereka semua dari keluarga Li.
Warga negara yang sangat setia. Warga negara yang setia. Warga negara yang setia. Warga negara yang setia. Warga negara yang sangat setia. Tua, tolong ambil uang ini untuk teh. Setelah saya menyelesaikan urusan Nyonya Tua, akan ada hadiah yang besar. Baik. Bodoh. Petugas, mengapa Anda? Anda benar-benar berani menyuap. Tentara Kekaisaran Jepang terhebat di dunia. Tidak. Kapung mereka semut. Saya curiga bahwa di antara mereka bersembunyi mata-mata komunis. Ya. Semua orang berdiri di sana dan jangan bergerak. Saya akan memeriksa kalian satu persatu. Cepat. Pergi. Anda melangkah ke sini. Kakak Xiang, apa yang harus kita lakukan? Tunggu sebentar dan ketika keadaan menjadi kacau kau lari. Jika kau bisa keluar dari kota, kau harus menyampaikan ini. Jika kau benar-benar tidak bisa menghancurkannya di tempat, sama sekali jangan biarkan barang ini jatuh ke tangan iblis Jepang. Baiklah. Enya. Kedua orang itu, lepaskan topi Anda dan berbalik. Saya berbicara tentang kalian berdua. Kalian berdua bajingan tak berguna. Apakah Anda memaksa saya untuk melakukan ini sendiri? Cepat, masuk kota, jangan berhenti. Siapa? Cepat pergi, cepat pergi. Cepat. Cepat. Saya minta maaf, Letnan Kolonel. Apa yang kamu lakukan di sini? Saya mendengar suara tembakan di dalam kota. Saya membawa pasukan saya untuk mendukung Anda, Letnan Kolonel. Bodoh. Saya yang menembakkan tembakan itu. Kamu termakan The film taktik was pengalihan musuh. translated and narrated by M Media. Apakah ada orang mencurigakan yang meninggalkan kota? Tidak. Ada iring-iringan pemakaman. Mungkinkah itu? Bodoh, kejar mereka segera. Siapa? Cepat. Bicara. Paman Shou, saya juga tidak ingin memukulmu. Katakan yang sebenarnya. Apakah Gu Yunxiang meninggalkan kota untuk mengantar bandit komunis? Anjing penjilat. Bunuh saya atau siksa saya lakukan sesuka Anda. Anda ingin saya menjebak Yunxiang? Saya benci menghayal. Masih menantang. Bagus. Saya bersumpah akan memukulmu sampai mati hari ini. Bicara. Berhenti. Paman Shu, Yunxiang, kakak senior, mengapa kau menodongkan pistol ke Paman Shu? Aku. dia bukan kakak seniormu. Dia adalah anjing penjilat, dia adalah binatang. Apa? Dia sudah membela ke iblis Jepang. Dia bahkan secara pribadi menembak dan membunuh pemimpin kelompok sandiwara. Kakak senior,
Apakah yang dikatakan Paman Shu benar? Kakak senior yang melindungiku sejak kecil itu. The film Di was mana dia? translated and Kakak senior yang narrated berjuang by bersamaku itu. Media. Di mana dia? Adik seperguruan dengarkan penjelasan saya. Tidak seperti itu saya sungguh. Jawab aku. Saat itu guru mencoba membunuh saya. Saya hanya melakukannya untuk melindungi diri saya sendiri saya. Dengarkan saya. Jangan mendekat. Kau bukan kakak seniorku? Adik seperguruan. Kau hanyalah binatang buas yang mengkhianati guru dan garis keturunannya. Kau hanyalah bajingan tercela dan tidak setia. Bayar nyawa guru. Aku ingin kau membayar nyawa guru. Cukup. Cukup. Tuan Shen adalah anggota Kekaisaran Jepang kita. Seorang loyalis yang hebat. Nona gue, jika Anda masih sempat mengutuk Tuan Shen, Anda seharusnya memikirkan bagaimana Anda akan memberi saya penjelasan. Apa yang perlu kujelaskan? Apa yang harus kujelaskan? Banyak. Misalnya, ketika gurumu mencoba membunuh saya. Nona gue, apa yang Anda lakukan? Guru menyuruhku pergi ke toko peti mati untuk mengurus pengaturan pemakaman adik seperguruan Wan King. Saya awalnya berpikir Nona Gu adalah orang yang cerdas. Sekarang tampaknya Anda tidak. Bicara. Apakah Anda mengawal bandit komunis keluar dari kota? Di mana sarang bandit komunis itu? Aku benar-benar pergi ke toko peti mati. Ada pepatah Tiongkok kuno. Anda tidak akan meneteskan air mata sampai Anda melihat peti mati. Di mana sarang bandit komunis itu? Yun Sang. Katakan saja yang sebenarnya. Aku tidak tahu, aku tidak tahu. Aku tidak tahu. Tuan Shou. Tampaknya Nona gue tidak peduli dengan hidup atau mati Anda. Kalau begitu pergilah dan temui gurumu. Jika ingin menghukum seseorang Anda bisa mengarang tuduhan. Ayo tembak tepat di sini. Mungkin saya masih bisa menyusul Yun Yang. Dan anak saya yang malang. Tidak, jangan. Letnan Kolonel. Jangan tembak. Berdiri di sana. Dan siapa Anda? Letnan Kolonel. Sang Dihai pemilik toko peti mati. Saya Xiang Dihai. Saya adalah pemilik toko peti mati keluarga Zhang di kota. Anda salah paham, Nona gue. Dia benar-benar datang ke toko peti mati saya. Untuk adik seperguruannya memesan peti mati. Mengenai hal ini, saya dan para asisten toko semua bisa bersaksi. Lihat, saya bahkan membawa peti mati itu bersama saya. Tuan Fujimoto. Aku, adik perempuanku benar-benar terlihat tidak berbohong. The film was translated and narrated Ini by semua salah Media. paham. Karena ini adalah kesalahpahaman. Bebaskan dia. Bebaskan mereka. Untuk sementara waktu. Demi keselamatan semua orang, tidak ada seorang pun yang boleh meninggalkan kelompok sandiwara. Selain itu, dalam beberapa hari, saya akan memimpin tim keluar untuk berperang. Sebelum saya pergi, saya ingin mengundang Anda semua untuk tentara Kekaisaran Jepang kita mementaskan opera untuk menghibur pasukan. Tuan mengatakan ini terlalu merendahkan saya. Bisa tampil untuk pasukan Kekaisaran Jepang adalah kehormatan bagi kami. Anda benar-benar Kekaisaran Jepang. Teman yang paling setia.
Enyahlah. Paman Shou. Lepaskan. Gurumu sudah pergi. Mengapa kau tidak mengikutinya untuk melayaninya? Adik perempuan. Enya. Pergi dari hadapanku. Paman Shou, silakan duduk. Yunxiang. Bos yang itu. Bagaimana kalian berdua bertemu? Guru gue. Kau. Saya dari toko peti mati keluarga Shang, Xiang Dihai. Budi yang diterima dikenang selama 1000 tahun. Saya datang untuk membalas kebaikan besar guru Anda. Terima kasih, Bos Shang. Itu hanya bantuan kecil. Dibandingkan dengan perbuatan heroi Guru Yu, itu tidak layak disebut. Sayang sekali bahwa orang baik tidak berumur panjang. Cukup. Saya akan kembali dulu. Saya turut berduka cita. Adik perempuan, kamu belum makan seharian penuh. Saya bawakan sup biji teratai kesukaanmu. Tolong makan sedikit. Keluar. Adik perempuan, saya tahu kamu membenci saya. Tapi saya tidak punya pilihan. Guru ingin membunuh saya saat itu. Saya hanya melakukannya untuk melindungi diri saya sendiri. Saya tidak bermaksud. Ini semua adalah kecelakaan. Saya meninggalkan makanan di luar pintu. Ingatlah untuk makan sedikit. Saya tidak peduli metode apa yang kamu gunakan. Buat dia makan makanan itu. Jika kita menunda pertunjukan untuk pasukan, kita berdua tidak akan bisa menanggung akibatnya, mengerti? Ya, Guru. Ekspresi orang picik yang mendapatkan apa yang mereka inginkan. Yunxiang, saya membawakanmu makanan. Paman Shou, pengaturan pemakaman guru. Mari kita bicara di dalam dengan pintu tertutup. Paman Shou, Yunxiang, sesuatu yang mengerikan telah terjadi. ada apa? Iblis-iblis kecil itu akan membantai kota. Apa? Paman Shou, bagaimana kau tahu tentang hal serius ini? Saya turut berduka cita. Saya akan kembali dalam beberapa hari untuk mengambilnya. Hari itu, ketika saya keluar dari toko peti mati, saya melihat pria Jepang Koinu berjalan sendirian. The film Saya was berpikir dalam hati. translated and narrated by Aku M Media. harus menggunakan kepala anjingnya untuk meratapi anak saya dan Yunyang. Jadi saya diam-diam mengikutinya. Saya tidak pernah menyangka. Tuan Koinu, ini adalah telegram rahasia markas besar umum. Apa yang mereka katakan? Meskipun saya tidak tahu, pastikan untuk menyerahkannya secara pribadi kepada Letnan Kolonel Fujimoto. Tindakan mereka sangat hati-hati. Jadi saya tahu masalah ini sangat serius. Bajingan. Baiklah. Jadi itu kamu. Apakah kamu merindukan istri dan anakmu? Kalau begitu, saya akan menjadi orang baik sekali ini saja dan membiarkanmu bersatu kembali sebagai keluarga. Alasan saya bertahan sampai sekarang adalah untuk mengambil nyawamu, bajingan. Masih berani menyakiti tentara kekaisaran yang terhebat. Pergi ke neraka. Memuakkan. Bisakah seekor domba yang mengangkat senjata lolos dari nasib disembelih? Kamu dan kelompok teter keluarga Yumu
akan membayar atas tindakanmu. Membayar harganya. Bajingan. Orang sakit Asia Timur. Pergi ke neraka. Yunian, apakah kamu melihatnya? Saya sendiri yang membalaskan dendammu. Tunggu aku. Setelah saya membunuh pelaku utama, saya akan pergi dan bersatu kembali denganmu. Shen Yumbai. Jadi kata-kata yang kukatakan sebelumnya, kau tidak pernah mempercayainya. Manuvermu yang kau sebut-sebut itu, hanyalah kebohongan yang konyol. Itu membuatku merasa sangat terasing, dan sangat takut. Tuan Shen, saya mengizinkan Anda datang lebih dulu, adalah karena kepercayaan pada Anda. Itu bukan untuk Anda dan adik seperguruan Anda, untuk menghidupkan kembali perasaan lama. Nona gue. Anda mungkin tidak tahu keseriusan situasi ini. Baru beberapa jam yang lalu, Letnan Koinutaro, yang telah mengikuti saya selama 7 tahun, dibunuh oleh pembunuh keji. Dan mereka mencuri intelijen penting milik tentara Kekaisaran Jepang kami. Jika Anda menyerahkannya sekarang, saya hanya bisa mengeksekusi pemimpinnya dan mengampuni yang lainnya. Dalangnya. Siapa dalangnya? Apakah dalang yang membunuh adik Sep Guru, Anku, atau dalang yang membunuh Paman Shu dan seluruh keluarganya? Atau mungkin, apakah dalang yang membunuh guruku? Sesuatu yang tidak ada. Bagaimana kau bisa berharap aku menyerahkannya? Nona Gu benar-benar keras kepala. Darah di tubuhnya berasal dari mana? Kau tanyakan padanya. Tuan Fujimoto. Saya tidak sengaja melukai adik perempuan saya barusan. Paman Shu menyebabkan ini dengan menyeka darah adik saya. Menurut pendapatku, itu lebih terlihat seperti darah berharga tentara Kekaisaran Jepang kita. Bicaralah. Apakah kamu membunuh Letnan Koinu? Akan ku beritahu. Iblis Jepang Koinu itu membunuh istri dan anak-anakku. Aku berharap bisa memakan dagingnya dan meminum darahnya. Namun, pahlawan itu sebelum membunuhnya tidak memberitahuku. Membuatku tidak bisa membalas dendam sendiri. Kurang ajar. Lepaskan pakaiannya. Apa yang kau lakukan? Hentikan, hentikan. Paman Shu? Paman Shu? Nona gue. Mengingat keahlian Letnan Koinu. Bahkan jika dia disergap, dia pasti akan meninggalkan bekas pada musuh. Apakah ada luka baru? Lepaskan pakaiannya. Dan kita akan tahu. Paman Shu? Kamu ingin mencari bekas luka kan? Yang ini ditinggalkan saat kamu menyiksa pemimpin kelompok sandiwara. Yang ini ditinggalkan saat kamu membunuh istri dan anak-anakku. Semuanya adalah bukti kejahatanmu. Hanya saja, tidak ada luka baru yang kamu cari. Tuan Fujimoto. Ini memang semua luka lama. Tidak ada luka baru. Apakah kau puas sekarang? Tuan Fujimoto. Mungkinkah ada kesalahan? Ini hanya salah paham. Tidak ada luka. Apakah itu pasti berarti bukan dia pelakunya? Cari. Cepat, Kari.
Tunggu sebentar. Jika kau tidak menemukan apa-apa, apa yang harus dilakukan? Nona Gu benar-benar telah memberiku masalah yang sulit. Bahkan jika kita tidak menemukan apa-apa, apakah kamu mengharapkan aku untuk meminta maaf kepada Nona Gue? Kami tentara Kekaisaran Jepang, tidak di sini untuk berunding denganmu. Benar-benar terlalu naif. Gali sedalam 3 kaki jika perlu, tapi temukan. Cari. Tuan Shou. Prajuritku memberitahuku bahwa kamu keluar pagi ini. Aku pergi ke toko peti mati. Tuan Shou benar-benar tidak jujur. Bawa hadiah selamat datang yang kusiapkan untuk Tuan Shou ke sini. Tuan Shou, ada pepatah Tiongkok kuno yang berbunyi dia yang memahami zaman adalah pahlawan. Alat-alat penyiksaan ini sekarang, aku yakin pasti bisa membuka paksa mulut Tuan Shou. Aku meminta Tuan Shou untuk bekerja sama sepenuhnya. Paman Shu, Paman Shou. Kalau tidak, mengapa kamu tidak? Katakan saja kepada Tuan, semua yang perlu dikatakan. Dasar anjing penjilat, mengkhianati tuanmu dan menghancurkan leluhurmu, mencelakakan bangsanya sendiri. Aku akan menunggu dan melihat bagaimana kamu mati. Tuan Shou masih punya kekuatan untuk mengutuk orang lain, yang benar-benar aku kagumi. Aku akan segera memperbaikinya. hentikan. 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 Tuan, kami menemukannya. Kami menemukan bahwa di bawah lemari pakaian besar ada tanda-tanda pergerakan. Setelah memindahkannya, kami menemukan tanda papan lantai di cungkil. Tampaknya cara Tuan Shou menyembunyikan sesuatu benar-benar tidak cerdik. Pergi gali. Ya. Tuan Shou telah melakukan kesalahan yang begitu besar. Apa yang kamu harapkan aku lakukan? Jika kamu mengatakan bahwa mengatur pemakaman untuk guru adalah melawan tentara kekaisaran, maka aku tidak punya apa-apa untuk dikatakan. Tuan Shou benar-benar keras kepala. Sudahkah kamu menggali dan mengeluarkannya? Kami sedang mengerjakannya. Tidak berguna. The film was translated and narrated by M Media. Bicaralah, di mana barangnya? Kamu tidak mau bicara. Jangan terburu-buru. Aku punya banyak cara untuk membuatmu bicara. Paman Shu, hentikan. Hentikan. Cepat hentikan. Hentikan. Cepat hentikan. Jika kau ingin membunuh kami, lakukan saja secara langsung. Jangan permalukan kami dengan tuduhan palsu. Kamu mau bicara atau tidak? Hentikan. Hentikan kalian semua. Sakit sekali. Aku juga tidak tahu. Tuan Fujimoto, Cepat hentikan. mungkinkah ini salah paham? Sungguh bukan mereka. Diam. Nona gue. Aku kehilangan ketenangan.
Namun aku masih perlu memberikan peringatan. Nona gue, jika seseorang mengambil sesuatu yang bukan haknya, cepat kembalikan. Kalau tidak konsekuensinya, kamu tidak akan sanggup menanggungnya. Lanjutkan penguncian seluruh kota. Jika dokumen itu tidak ditemukan, tidak seorang pun boleh berpikir untuk meninggalkan kota. Paman Shu, Paman Shou, apa kau baik-baik saja? Paman Shu, bagaimana keadaanmu? Tutup pintunya. Paman Shu, benda itu. Kami tidak punya apa-apa. Ingat ini. Itu semua adalah jebakan dari awal sampai akhir. Kami belum melakukan apa-apa. Aku mengerti Paman Shu. Tapi apa yang harus kita lakukan? Kita tidak punya banyak waktu lagi. Kamu harus mencari cara untuk melarikan diri. Serahkan sisanya padaku. Aku bisa melarikan diri. Tapi bagaimana denganmu? Bagaimana dengan adik-adik seperguruanku? Bagaimana dengan penduduk seluruh kota? Bahkan jika aku bisa melarikan diri dari Kabupaten Huangmi, bisakah aku melarikan diri dari seluruh Tiongkok? Yunshang, kau harus mengerti satu hal. Paman Shu, jika aku melarikan diri hari ini, sepanjang sisa hidupku, aku akan hidup dalam celaan diri dan penyesalan. Paman Shu, aku ingin bersamamu. Untuk melawan iblis Jepang bersama-sama. Ayo, apa yang bisa kita berdua lakukan? Di zaman kuno Sutliang dengan cerdik meminjam angin timur dan membakar pencuri Chou sejauh 10 li. Benar. Membakar. Apakah kau berbicara tentang membakar setan Jepang? Itu benar. Metode ini sebenarnya bagus. Tapi, dari mana kita mendapatkan bensin? Lemak babi, minyak lobat, minyak lampu. Siapa yang tidak memilikinya di setiap rumah tangga? Pembantaian kota ini. Mereka tidak hanya akan membunuh anggota kelompok sandiwara keluarga Yu. Tapi, bagaimana kau bisa membuat semua orang di kota untuk mengeluarkan semua minyak mereka? Selain itu, memobilisasi begitu banyak orang, sulit untuk menjamin keamanan. Jika berita ini bocor, konsekuensinya tidak terbayangkan. Kita tidak perlu memobilisasi semua orang di kota. Kita hanya perlu satu orang untuk setuju. Itu sudah cukup. Siapa? Shu Fukang. Shu Fukang. Paman Shu. Selain menjual biji-bijian, apalagi yang dia jual? Dia menjual anggur dan minyak teh. Ya, benda-benda ini. Semuanya bisa terbakar. Tapi, bisakah Shu Fukang setuju? Benar. Mari kita cari Shu Fukang. Aku dengar, keluarga-keluarga kaya di kota itu sedang ditindas dengan kejam oleh tentara Jepang. Selain itu, pembantaian kota itu seperti pisau jagan, menggantung di atas kepala mereka. Benar. Tapi untuk hal-hal spesifiknya, kita masih perlu menanyakannya secara langsung. Metode saya adalah memancing harimau keluar dari gunung dan memancing di air keruh. Ketika kakak Xiang dan saya berpisah, dia pernah memberitahu saya cara menghubunginya. Besok Paman Xiu dan saya akan menyamar dan menyelinap ke dalam tim yang mengangkut persediaan. Pada saat itu, saya akan merepotkan Bos Xiu untuk membuat keributan, untuk menarik perhatian iblis-iblis itu. Paman Shu, Anda akan diam-diam meninggalkan tim dan pergi menghubungi tentara rute ke-8. Ada apa denganmu? Tuan kedua, hewan ini tidak punya akal. Dia menendang-nendangkan kakinya. Lihat, dia baru saja merusak gerobak besar. Tapi jangan khawatir. Itu akan segera diperbaiki. Perbaiki dengan cepat. Jika kamu menunda urusan penting tentara kekaisaran, awas kepalamu. Ya. Kami pasti tidak akan menunda. Dasar binatang terkutuk.
Kau baru makan dedak halut beberapa hari. Dan kau melupakan jenismu sendiri. Dan kau menendang-nendangkan kakimu. Kau binatang yang melupakan leluhurnya. Apa yang kau katakan? Kenapa kedengarannya sangat tidak enak di telingaku? Saya mengutuk binatang itu, saya mengutuk binatang itu. Cepatlah kalian semua. Menyingkir. Bersihkan dengan cepat. Jangan menunda urusan penting tentara Nona gue. Kami melihat barang-barang itu dipindahkan sepenuhnya. Jika tentara Root ke-8 tidak segera datang, mencoba mencari keuntungan di tengah kekacauan, mungkin sudah terlambat. Saya juga tidak tahu mengapa Anda tidak memikirkan cara untuk menunda waktu sedikit lebih lama. Lihatlah iblis-iblis kecil itu. Mereka seperti hantu gantung yang tergesek terlahir kembali. Apa yang bisa kita gunakan untuk menunda mereka? Apakah semua barang sudah dipindahkan? Tuan kedua. Kami akan selesai memindahkannya segera. Apa kau tidak dengar apa yang dikatakan Tuan kedua? Masih bermalas-malasan di sini. Berdiri di sana. Saya melihatnya dan dia terlihat familiar. Berbaliklah. Tuan kedua. Dia hanyalah pekerja sewaan kecil. Di mana Anda bisa bertemu dengannya? Bagaimana mungkin seseorang dengan kedudukan Anda mengenalnya? Sekarang kembali memindahkan barang-barang itu. Jika kau menghambat urusan tentara kekaisaran, awas kau, berhenti. Kau mengenalnya atau tidak? Apa yang kau katakan tidak berarti. Berbaliklah dan biarkan aku melihat wajahmu. Berbalik. Jika kau tidak berbalik sekarang, aku benar-benar akan melepaskan tembakan. Kaisaran. Siapa kau? Apa yang kau lakukan di sini? Saya Xiu Qing dari kelompok sandiwara keluarga Yu di Kabupaten Huangmei. Saya di sini mencari Shang Zuebin. Nona gue, The bukankah film was seharusnya kau berada di kota, translated bersiap and untuk narrated memberi by hadiah M-Media. kepada tentara kekaisaran? Apa yang kau lakukan di sini? Salah paham, salah paham. Toko peti mati keluarga Zhang telah kehabisan peti mati. Mereka tidak punya stok. Di gudangku di sini, kebetulan aku punya 2 peti mati. Nona Gu datang untuk membantuku memindahkan peti mati untuk pengaturan pemakaman kelompok sandiwara keluarga Yu. Memindahkan peti mati. Kalau begitu sepertinya aku salah paham pada kalian berdua. Yaitu salah paham. Nona gue, cepat masuk dan pindahkan peti mati itu. Berdiri di sana. Apa aku menyuruhmu bergerak? Katakan padaku. Dengan begitu banyak orang di Kabupaten Huangmei, mengapa hanya aku yang bisa menangani urusan tentara kekaisaran? Bukankah itu karena aku pintar? Memindahkan peti mati. Kau benar-benar mengira aku bodoh. Aku rasa kalian berdua sedang mencoba mengkhianati tentara kekaisaran, bukan? Aku telah difitnah. Beraninya aku. Kami benar-benar memindahkan peti mati. Cepat pergi. Berhenti. Sialan kau. Nona gue. Entah itu memindahkan peti mati atau mengkhianati tentara kekaisaran. Mari kita kembali dan bicarakan ini dengan Tuan Fujimoto. Sun Gosan, saya benar-benar tidak mengerti. Berapa banyak tulang yang sebenarnya diberikan Jepang kepada Anda, sehingga membuat Anda begitu tanpa pamrih, membantu mereka menyakiti rekan senegara Tiongkok Anda, membiarkan mereka di tanah kita, untuk membakar, membunuh, menjarah, dan merampok. Tidakkah Anda merasa sedikit pun malu? Orang Jepang belum membunuhku. Mengapa aku harus merasa malu? Ini semua adalah sesama warga kota Anda. Nona gue.
Aku tidak banyak mengenyam pendidikan. Aku tidak mengerti prinsip-prinsip agungmu. Aku hanya tahu bahwa, setelah aku menjadi anjing bagi orang Jepang, mereka yang dulu meremehkanku, semua harus menjilatku dan takut padaku. Karena aku akan menjadi anjing bagaimanapun juga. Siapa yang aku layani tidak masalah. Anda mengkhianati negara demi keuntungan dan menyakiti rekan senegara Anda. Tidakkah Anda takut akan hari pembalasan? Hari perhitungan. Tiongkok hampir hancur. Siapa yang akan membereskan urusan denganku? Anda, Cukup. Nona gue, simpan teori-teori agungmu. Dan sampaikan itu kepada Tuan Fujimoto. Orang tua itu pasti akan senang mendengarnya. Pergi. pengkhianat anjing peliharaan. Semoga Anda mati dengan kematian yang mengerikan. Dasar jalang bau beraninya kau memukulku. Cepat pergi. Nona gue cepat pergi. Dasar orang tua bangka. Kau ingin mati begitu. Aku akan menghabisimu. Jangan. Apa yang terjadi? Itu Kakak Sang. Kakak Xiang telah menerobos masuk. Bagus. Seperti yang kuduga kau, bersekongkol dengan tentara Rut ke-8 setempat. Lalu kenapa? Lebih dari separuh Tiongkok telah hilang. Hanya beberapa prajurit tentara Rut ke-8 setempat. Berpikir mereka bisa menghadapi tentara kekaisaran. Aku rasa kau hanya mencari mati. Berhentilah bersikap lancang di sini. Pasukan Kakak Xiang telah memasuki kota. Ini adalah malapetaka Anda. Baiklah. Kalau begitu aku akan mengirimmu pergi duluan. Nona gue, apakah Anda baik-baik saja? Kamera tentara Rut ke-8, kau akhirnya tiba. Jika kau tiba sedikit lebih lambat, Nona gue dan aku pasti sudah kehilangan nyawa. The film was Ketika saya menerima translated Paman and Show, saya narrated segera by melaporkannya M-Media. kepada komisaris politik. Komisaris politik menanggapi ini dengan sangat serius. Rakyat jelata Kabupaten Huangmei tidak boleh disakiti. Jadi kami mengumpulkan tentara di dekat sini. Itulah sebabnya kami datang terlambat. Dengan kehadiranmu di sini, kami tidak lagi terisolasi dan tak berdaya. Membangkitkan semangat. Ini benar-benar sangat menyemangatkan. Ngomong-ngomong, saya sudah meminta instruksi dari komisaris politik. Malam ini saya akan mengikuti Anda kembali ke pusat kabupaten bersama-sama untuk membantu Anda dalam pekerjaan Anda. Itu luar biasa. Sama sekali tidak. Mengapa? Kakak Sang, Anda tidak bisa memasuki kota. Mengapa dia tidak bisa memasuki kota? Kakak Sang, Fujimoto si iblis, saat ini sedang menyelidiki dokumen itu. Selain itu, sekarang setelah kita benar-benar memusnahkan begitu banyak iblis Jepang, dalam kasus itu, keamanan di dalam kota hanya akan menjadi semakin ketat. Kakak senior saya, Shen Yubai, dia juga mengenal Anda. Begitu Anda memasuki kota, itu hanya akan menyebabkan lebih banyak kerugian daripada kebaikan. Begitu Anda terekspos, saya khawatir. Lalu apa yang harus kita lakukan? Tunggu sinyalnya. Tunggu sampai terjadi kebakaran di kota. Lalu pimpin pasukan Anda masuk ke kota. Bagaimana dengan Anda? Apa yang akan Anda lakukan? Saya akan bertindak sesuai dengan keadaan. Nona gue, hati-hati. Komandan kompi pertempuran sudah berakhir. Sebanyak 203 musuh telah dilenyapkan, termasuk 98 iblis Jepang dan 105 pasukan boneka. Tidak, itu adalah 204 orang. Dan ada pengkhianat anjing. Nona gue. Nenek gue. Kakek tentara Rut ke-8. Aku hanya ingin hidup. Aku orang baik. Aku hanya ingin hidup. Sun Gozan. Ketika Anda bersama iblis Jepang, melakukan kekejaman, bukankah mereka juga memohon belas kasihan seperti ini? Apakah mereka merasakan keputusasaan dan rasa sakit? Apakah kamu memohon untuk mereka saat itu? Apakah kamu merasakan sedikit pun keengganan? Aku. Kamu tidak pernah membantu mereka memohon belas kasihan. Mengapa aku harus mengampunimu?
Kakak Sang. Panggilan trompet barusan itu. Apakah itu panggilan trompet serangan? Ya, Kalau begitu, ketika saatnya tiba, Kakak Sang, bisakah kamu memainkan panggilan trompet serangan ini untukku? tentu saja. Baik. Kalau begitu Yun Shang akan menunggunya. Jaga diri. Hati-hati. Lalu ketika saatnya tiba, dengarkan baik-baik. Anda harus mendengarkan baik-baik. Oke. Aku akan. Nona gue, barang-barang sudah dimuat. Sudah waktunya berangkat. Selanjutnya, saatnya untuk memancing di air keruh dan menipu langit untuk menyeberangi lautan. Nona gue akan segera memasuki kota. Baiklah, lanjutkan sesuai rencana. Ya. Letnan Kolonel. Apa yang sedang kau lakukan? Saya Shufukan. Atas perintah Tuan Fujimoto, kami pergi keluar kota untuk mengambil perbekalan bagi pasukan. Kami disergap oleh tentara Root ke-8. Semua prajurit kekaisaran tewas dalam tugas. Mereka semua mati. Kenapa kau masih hidup? Aku. Kami memanfaatkan kekacauan itu dan melarikan diri bersama perbekalan. Tentara Root ke-8 tepat di belakang kami. Cepat biarkan kami masuk kota, bajingan. The film was translated and narrated by M Media. Lari-lari. Tentara Root ke-8 datang. Tentara Root ke-8 datang. Yang di belakang ikuti. Cepat masuk kota. Tunggu. Tuan Shen, apa yang sedang kau lakukan? Tentara Root ke-8 ada di luar. Jika kita tidak masuk kota sekarang, barang-barang Tuan Fujimoto mungkin akan dijarah habis oleh tentara Root ke-8. Saya juga bertindak di bawah perintah Tuan Fujimoto. Di gerbang kota ini, barang masuk dan keluar harus diperiksa secara ketat. Untuk mencegah ikan lolos dari jaring. Tapi ini adalah barang yang diminta Tuan Fujimoto. Katakan padaku. Apakah ini juga yang diminta oleh Tuan? Congkel itu. Tunggu. Ini milikku. Dari tempat penjaga toko Shang. Peti mati tidak cukup. Jadi aku mempercayakan Bosu untuk membantuku membeli 2 set. Apakah ada masalah? Adik perempuan saya. Berhenti. Statusmu. Aku tidak mampu untuk bergaul denganmu. Terima kasih Bosu. Tolong bantu aku membawa peti mati ini ke dalam. Nona gua Anda terlalu sopan. Ayo. Cepat bantu. Kirim bahan peti mati ini ke rombongan opera. Cepat. Kamu tidak bisa pergi. Xian Yubai. Pasti ada batas untuk kegilaanmu. Guru telah disemayamkan selama 3 hari. Adik seperguruan Yunyang. Sudah lebih dari 7 hari baginya. Bahkan jika kamu sangat membenci guru, adik seperguruan, dan Yunyang, mereka berdua tidak bersalah. Apakah kamu tidak mau memberi mereka sedikit pun martabat setelah kematian? Mereka tidak akan memberikannya padamu. Kakak seperguruan, kamu membuatku merasa seperti orang asing. Adik perempuan saya. Kakak seperguruan. Biarkan aku memanggilmu untuk terakhir kalinya. Kakak seperguruan. Aku mohon padamu. Tinggalkan sedikit martabat terakhir untuk mereka. Biarkan mereka lewat. Biarkan mereka lewat. Mari kita pergi.
Nona gue. Jika Anda tidak memahaminya, kita mungkin tidak akan melewati pos pemeriksaan ini. Alkoholnya sederhana. Itu bisa diangkut dengan kedok menghibur pasukan. Sedangkan untuk minyak tung, kami menyembunyikannya langsung di dalam peti mati. Tapi bagaimana jika iblis Jepang ingin membuka peti mati itu? Kami ingin mereka mencongkel peti mati. Pada saat kritis ini, mengangkut 2 peti mati ke dalam kota, siapapun akan mencongkel peti mati untuk memeriksanya. Oleh karena itu, kita harus melakukan yang sebaliknya. Kami menyembunyikan alkohol di dalam peti mati dan menaruh label alkohol pada minyak tung. Perhatian setan Jepang akan tertuju pada alkohol. Minyak tung ini yang terlihat jelas. Mereka tidak akan memperhatikannya. Ini disebut tempat paling gelap tepat di bawah lampu. Tempat paling gelap berada tepat di bawah lampu. Unit polisi militer. The film was translated and narrated by M Media. Pasukan telah berkumpul. Saya mohon Letnan Kolonel Fujimoto memberikan instruksinya. Kembali ke formasi. Siap, Tuan. Tuan-tuan, Anda telah mengizinkan saya dan para perwira di sini untuk menyaksikan semangat tentara kekaisaran. Sekarang, setelah menikmati opera Tiongkok, saya minta kalian gunakan semangat lebih besar lagi untuk menjara semua yang Anda inginkan, untuk membunuh semua orang yang ingin Anda bunuh, dan hancurkan semua rintangan yang menghalangi kemajuan kita. Rintangan langkah kaki, kepada Yang Mulia Kaisar, kepada Yang Mulia Markas Besar Umum Kekaisaran, dan kepada para perwira yang hadir di sini. Tunjukkan keberanian dan kesetiaan Anda. Siap, Tuan. Ya, Tuan. Sangat bagus. Tuan-tuan dengarkan perintahnya. Target, Kabupaten Huangmei Hubei. Persyaratan operasional. Bunuh semua, bakar semua, jarah semua. Bergerak. Siap, Tuan. Tuan Shen terlihat tidak senang. Apakah Anda menyesalinya? Tidak. Melayani Kekaisaran Jepang adalah kehormatanku. Namun, Letnan Kolonel Fujimoto, bisakah Anda mengampuni nyawa adik seperguruan saya? Saya akan mencoba segala yang saya bisa untuk menjadikannya selir Anda. Mohon saya memohon pada Anda. Mohon saya memohon pada Anda. Mohon saya memohon pada Anda. Tuan Shen. Permintaan Anda ini melanggar misi tentara Kekaisaran Jepang. Namun mengingat Anda berbakti dan patuh, permintaan Anda ini saya setuju. Terima kasih, Tuan. Terima kasih. Saya pasti akan melayani Kekaisaran Jepang, mencurahkan semua upaya saya, sampai mati. Kalau begitu pimpin tentara Kekaisaran Jepang, dan jaga semua gerbang kota dengan baik. Ya. Nona Gue memiliki kecantikan luar biasa dan keterampilan artistik. Jika ini terjadi di masa damai, dia pasti akan menjadi bintang pertunjukan terkenal di wilayah ini. Sayang sekali bahwa dunia telah runtuh dan bahkan tidak bisa menampung panggung kecil. Yunshang, para iblis sudah tiba semua. Apakah Fujimoto datang juga? Ya, dia sudah tiba. Itu bagus. Jika dia tidak datang, tidak peduli seberapa bagus sandiwara ini, itu akan tetap tidak lengkap. Tuan Shu, pertunjukan malam ini yang dapat membuat nama untuk dirinya sendiri, bukan hanya tentang aku, tetapi juga tentang mereka yang telah tertinggal. Mungkin kita juga bisa meninggalkan nama dalam sejarah. Letnan Kolonel Fujimoto dan semua perwira sedang tiba. Tuan-tuan, silakan nikmati pertunjukannya. Maju dengan gagah berani. Ya. Guru, Wan King,
Jangan terburu-buru. Aku akan mengirim mereka sekarang untuk menemanimu dalam kematian. Letnan Kolonel Fujimoto, selamat malam. Yunxiang dan kelompok sandiwara keluarga Yu sudah siap. Mohon berikan instruksi Anda. Mulai. Siap, Tuan. The film was Gong berbunyi. translated and narrated by M Media. Bagus. 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 Sangat bagus. Kolonel Jepang. Opera Tiongkok. Tidak buruk. Tapi saat ini kita punya anggur dan daging, lagu dan drama. Namun kita hanya kekurangan ditemani wanita Tiongkok. Kita kurang sedikit hiburan. Ini salah saya, karena sambutan yang kurang baik. Saya bawahan Anda akan segera mengaturnya. Pergi ke belakang panggung dan bawa gadis penyanyi kelompok sandiwara keluarga Yu untuk menemani para perwira. Siap, Tuan. Kalian beberapa orang ikuti saya. Tuan, apa yang kau coba lakukan? Sialan. Tidak. 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 Tuan, Anda tidak bisa mengambil orang. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Ini semua bagian dari rencana. Apakah kau lupa? Panggung sudah diatur sekarang. Jika kau keluar, seluruh rencana akan hancur. Aku tidak takut mati. Tapi mereka hanyalah anak-anak. Bagaimana seseorang bisa menyesal mengorbankan diri untuk misi besar? Ini adalah pengorbanan yang diperlukan. Iblis-iblis kecil itu, seperti belalang setelah musim gugur. Mereka tidak akan melompat-lompat lebih lama lagi. Lepaskan aku. Lepaskan aku. Tidak. Lepaskan aku. Lepaskan aku. Tidak. Luar biasa. The film was translated and narrated by Benar-benar M luar Media. biasa. Terima kasih Tuan Fujimoto atas pujian Anda. Namun, aku punya pertunjukan yang bahkan lebih indah, yang ingin aku persembahkan kepada Tuan Fujimoto. Aku ingin tahu, apakah Yang Mulia bisa memberiku kesempatan ini? Kalau begitu saya harus merepotkan Nona gue. Nona gue bertingkah bodoh. Semuanya sudah disiapkan sekarang. Jika kita menampilkan pertunjukan lain saat ini, bagaimana akan ada waktu untuk melarikan diri, cepat dan membungkut? Pukul gongnya. Tuan Fujimoto, cepat pergi. Teater itu. Tuan Fujimoto. Bajingan anjing, mati. Tuan Shen. Jangan panggil aku Paman Shou. Ketua kelompok sandiwara. Saya akhirnya membantu Anda secara pribadi membunuh penjahat-jahat ini. Memuakkan. Beraninya kau membunuh seseorang tepat di depanku. Tuan Shen. Apa yang ingin Anda katakan? Mereka akan membakar teater itu. Apa? Saudara-saudari dari kelompok sandiwara keluarga Yu, setan-setan Jepang, menyerbu tanah kita, menghancurkan rumah kita, dan membunuh rakyat kita. Kejahatan mereka banyak. Terlalu banyak untuk dihitung. Kita putra dan putri Tiongkok. Selalu ingin memakan daging mereka, meminum darah mereka, dan tidur di atas kulit mereka. Hari ini adalah saatnya untuk membunuh iblis-iblis Jepang dan membalaskan dendam nasional dan pribadi kita.
Saudara-saudari dari kelompok sandiwara keluarga Yu, pertunjukanku sudah selesai. Sekarang giliran kalian untuk naik panggung. Fujimoto, kau iblis kecil Jepang. Tidakkah kau mencintai budaya Tiongkok? Tiongkok punya pepatah kuno. Karena kau sudah datang, maka terimalah nasibmu. Tuan-tuan dobrak keluar melalui pintu belakang. Fujimoto, kau iblis kecil Jepang. Jalan ini diblokir. Bakar iblis-iblis Jepang itu. Kau Zhou Jua adalah pria sejati. Aku juga bukan pengecut. Pria-pria dari Kabupaten Huangmen yang tidak takut mati muda dan tua. Ikuti aku dan bakar untuk membakar para iblis itu. Bagus, bakar iblis-iblis itu. Sungguh api yang luar biasa. Kelompok sandiwara, pukul gongnya. Tuan-tuan serbu keluar dan bunuh. Yunyang. Dulu. Betapa takutnya dirimu. Iblis-iblis kecil ini sekarang. Sama takutnya. Yunyang. Tunggu aku. The film was jalan. translated and narrated by Mata M air kuning. Media. Kita akan bertemu.